Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idza hadara ya'qubal mautu idza qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu hadir saat maut akan menjemput Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Kemudian mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Kaum muslimin, pemirsa khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat serta hidayah kepada kita bersama. Sehingganya kita masih bisa melaksanakan ibadah, salah satu daripada ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, yakninya melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ahli hikmah menjelaskan bagaimana rasa syukur itu timbul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Idhhab ilal mustashfa li ta'rifa ni'matal afiyah." Pergilah kamu ke rumah sakit agar kamu tahu bagaimana nikmatnya sehat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya ibadah atau katakanlah nikmat yang paling besar setelah iman adalah berbadan sehat. Karena rutinitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita membutuhkan kesehatan. Kemudian izhab ilal qubura li ta'rifa ni'matal hayyah. Pergilah kamu ke kuburan yang banyak agar kamu tahu bagaimana nikmatnya hidup. Dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir dijelaskan bahwasanya salah satu pesan daripada ahli kubur kepada orang yang masih hidup, apa kata mereka kepada kita ketika kita melewati perkuburan yang sangat banyak? Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia, sebagaimana dunia telah memperdayakan kami. Kemudian Imam Ali karamallahu wajhahu menjelaskan, ketika dia melewati perkuburan, apa kata Ali? Wahai penduduk kubur, apakah kalian yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kalian? Artinya ma'asyiral muslimin, selagi nikmat diberikan oleh Allah, nikmat kehidupan kepada kita, pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Izhab ila sejni li ta'rifa ni'matal hurriyah. Pergilah kamu ke penjara agar kamu tahu bagaimana nikmatnya kebebasan. Kemudian salawat beriring salam marilah kita kirimkan buat arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketahuilah pemirsa khazanah Ramadan, orang yang akan memberikan syafaat nanti kepada kita yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab yang menjelaskan. Di antaranya dijelaskan dalam satu kitab yang bernama Kashful Ghaibiyah, yaitu memberitakan perkara-perkara yang gaib, di mana seluruh umat manusia nanti pada hari kiamat, ketika dibangkitkan umat manusia, ketika itu kita akan berdiri selama 40 tahun. Kemudian apa yang terjadi kepada diri kita? Kita akan menempuh masa panas selama 1000 tahun, masa gelap selama 1000 tahun, dan akan dikumpulkan satu umat menjadi satu umat, semenjak dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman, yakninya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya satu kaki akan dipijak oleh 1000 orang. Siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kitab hadis dijelaskan, beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Kemudian Allah berkata, "Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah maka akan aku kabulkan." Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar disegerakan hisab. Siapa yang akan disegerakan hisab khazanah Ramadan? Yaitu kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu i'tibar atau pelajaran dari kisah Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu terpisahnya Nabi Ya'qub dan anak beliau Nabi Yusuf alaihissalam selama 80 tahun. Dalam satu riwayat dijelaskan, ketika terpisahnya Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf anak beliau selama 80 tahun, sampai-sampai mata Nabi Ya'qub alaihissalam menjadi buta. Ada riwayat yang menjelaskan terpisahnya Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya suatu ketika Nabi Ya'qub alaihissalam dan Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Ya'qub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku sangat ingin sekali memakan gulai kambing." Kemudian ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam menyembelih seekor kambing dan memasak dan menggulainya. Kemudian setelah itu, karena gulai daripada kambing ini sangat harum, maka terciumlah oleh tetangga sebelah Nabi Ya'qub alaihissalam, yang ketika itu dia adalah seorang fakir miskin. Apa yang dikatakan oleh anak fakir miskin ini kepada ayahnya? "Wahai ayahku, sesungguhnya sangat enak sekali gulai kambing itu, wahai ayah." Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ya'qub tidak menyadarinya bahwasanya tetangganya tadi sedang kelaparan. Berlalu Nabi Ya'qub alaihissalam memakan daging kambing tadi, gulai kambing tadi dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu suatu ketika yang mana 10 orang daripada anak Nabi Ya'qub, anak Nabi Ya'qub ada 12 orang, dan yang paling kecil adalah Nabi Yusuf dan adiknya Benyamin, membawa Nabi Yusuf alaihissalam pergi keluar untuk bermain. Ketika itu Nabi Ya'qub alaihissalam ragu akan mengizinkan mereka. Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam akhirnya mengizinkan daripada anak-anaknya tadi untuk membawa Nabi Yusuf. Setelah itu
Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin sidang khazanah Ramadan? Ketika itu kakak-kakaknya berniat jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian diambillah pakaian Nabi Yusuf tadi, kemudian didarahi dengan darah ayam. Setelah itu mereka pulang ke rumah dan menangis di hadapan Nabi Yakub dan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya adik kami Yusuf diterkam oleh serigala. Lalu Nabi Yakub alaihissalam sangat bersedih. Apa yang terjadi? Nabi Yakub alaihissalam menangis. Yang terjadi dalam diri Nabi Yusuf adalah ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, datanglah pedagang dan dibawalah Nabi Yusuf tadi ke negeri Mesir. Kemudian beliau dijual kepada seorang raja. Kemudian seiring berjalannya waktu, terjadilah suatu kelaparan di negeri Palestina, yang mana saudara-saudara Nabi Yusuf ini meminta makanan kepada Raja Mesir. Melihat saudaranya datang, maka Nabi Yusuf alaihissalam tahu bahwasanya ini adalah kakak-kakaknya. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada adiknya, bawakanlah pakaian ini kepada ayah, bahwasanya aku masih hidup. Ketika sampai pakaian tadi kepada Nabi Yakub, dia usapkan pakaian tadi. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub bisa melihat kembali. Pelajarannya apa ma'asyiral muslimin sidang khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus dihadapi dengan kesabaran dan ketabahan. Karena yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu saja khazanah Ramadan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.